Ikuti dialog luar studio dengan tema pada pagi hari ini yakni peran dan komitmen stakeholder dalam menekan peredaran gelap narkoba di Kalimantan Utara bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan yang dipandu langsung oleh Ervi Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tarakan dimanapun Anda berada dan dapat menangkap program siaran kami pada pagi ini. Saya Ervi Febrianti, pendengar dan pemirsa sudah siap bersama Anda dalam perjalanan kita dalam program Dialog Interaktif bersama BNNK Tarakan, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, dengan tema peran dan komitmen stakeholder dalam menekan peredaran gelap narkoba di Provinsi Kaltara. Dan telah hadir bersama kami di gedung kantor BNN Kota Tarakan pada pagi hari ini Rabu 24 Juli 2024. Saya jumpai dan perkenalkan terlebih dahulu Brigjen Polisi Hisar Sialagan SIK. Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ervi, selamat pagi seluruh pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat pagi ini Pak. Salam sehat tanpa narkoba. Wah, mantap. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Dadah, SHMH, beliau dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Selamat pagi Pak Dadah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat juga ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Tarakan, sampai saat ini penyalahgunaan narkoba masih menjadi momok yang menakutkan dan masih terus ditabuh genderang perang oleh pemerintah dan juga instansi dan institusi terkait. Nah, bagaimana peran dan juga komitmen dari para stakeholder ini untuk terus menyuarakan perang terhadap keberadaan narkoba yang mengancam kelangsungan generasi secara nasional dan untuk Provinsi Kaltara pada khususnya, inilah yang akan kita bahas pagi ini. Dan nanti kami juga akan mengundang kehadiran Anda melalui line interaksi. Silahkan dicatat dari sekarang, nanti akan kami sediakan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jika Anda ingin ada pertanyaan atau opini yang ingin disampaikan, silahkan nanti untuk menghubungi di 0813 1971 0718. Untuk selanjutnya kita buka dialog pada pagi ini. Saya jumpai dulu Bapak Hisar. Pak Hisar, kita bicara tentang narkoba ini yang merupakan ranah sehari-hari dari BNNP dan juga BNNK. Untuk Provinsi Kaltara, selama satu semester ini tentu dari tahun-tahun berikutnya juga sudah ada catatan tersendiri dari BNN untuk prevalensi baik secara nasional maupun provinsi. Ini mungkin bisa disampaikan Pak Hisar untuk menggambarkan juga bagaimana kondisi kedaruratan narkoba yang tengah kita alami di Provinsi Kaltara saat ini. Terima kasih Mbak Ervi. Prevalensi itu adalah cara kita mengukur. Untuk sementara ini tools yang kita ukur bahwa dengan angka prevalensi ini adalah jumlah dari masyarakat yang menjadi korban atau mengkonsumsi narkoba. Ada beberapa cara, yaitu ada pertanyaan, yaitu pertanyaan dalam survei itu, apakah Anda pernah pakai narkoba seumur hidup Anda? Itu akan tinggi jumlahnya. Cuman yang kita gunakan adalah pertanyaan 1 tahun terakhir ini Anda menggunakan narkoba. Nah, itu angka untuk Kaltara memang rata-rata nasional. Jadi angka prevalensi Kaltara ini
rata-rata, tidak di bawah rata-rata nasional atau tidak di atas, tapi sama dengan rata-rata nasional, yaitu 1,7% dari 750 penduduk Kaltara. Itu dilakukan survei 2 tahun yang lalu. Ini perlu kami sampaikan juga, kalau yang tertinggi itu adalah dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, Sulteng, Makassar, dan DKI. Itu yang tertinggi, itu sampai 2,8, 2,6, dan 2,5. Mungkin itu jumlahnya. Dari angka 1,2% dari 750 penduduk Kaltara, itu ada pemakai aktif narkoba. Dengan catatan dalam 2 tahun ini tidak ada pemakai baru ya. Ada 12.750 pemakai aktif narkoba di Kaltara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kalau rata-rata dihitung untuk seluruh Indonesia ada 3,3 juta pengguna narkoba. Itu sudah menurun dari 3 tahun lalu. Jadi 3 tahun lalu itu prevalensi nasional itu ada di angka 1,9. Selama 3 tahun kita hanya bisa menurunkan 0,02%. 0,02%. 0,2% itu kelihatan kecil, tapi 0,2% itu jumlahnya 300.000 warga yang kita selamatkan, yang tadinya menggunakan narkoba menjadi tidak narkoba. Atau itu banyaknya yang pemakai narkoba yang sudah kita rehabilitasi dengan pertumbuhan pemakai yang baru. Itu defisit 300.000. Jadi itu kira-kira yang bisa kami gambarkan perkembangan, dan itu tentunya bukan hasil kerja BNN ya. BNN ini adalah leading institution, artinya leading institution dalam P4GN, pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kita menggerakkan, kita sebagai institusi yang memimpin untuk semuanya bergerak, bukan kita yang bekerja, kita bergerak. Dalam pemberantasan ada Bea Cukai, ada Afsek, ada Polda, ada Polres, kemudian ada semua komponen masyarakat bergerak dalam pemberantasan peredaran gelap. Kemudian kita juga semua stakeholder, puskesmas kita yakin untuk rehab, rumah sakit, tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan, kepala sekolah, rektor, dosen-dosen, untuk supaya jangan ada pemakai baru dan pemakai yang ada segera direhab dan disembuhkan. Jadi keberhasilan yang mungkin dianggap kecil itu, tapi itu di angka 300.000 orang yang menurun dari 1,9 menjadi 1,7 prevalensi dalam 3 tahun. Mungkin itu Mbak sementara. Jadi dari hasil sinergi yang sudah dibangun selama ini dengan beberapa pihak ada penurunan ya Pak ya. Oke, dari Pak Dadah selaku dosen hukum, pengamat hukum ya, dengan fenomena narkoba yang saat ini dialami nasional atau Kaltara lah, ini bagaimana tanggapan dari seorang praktisi hukum? Iya, pencegahan dan pemberantasan ini kan bukan hanya tanggung jawab BNN. Saya mau coba pendekatannya menggunakan teori. Kalau menurut Surono Sukamto, ada 5 faktor yang mempengaruhi efektifnya penegakan hukum. Nah, saya padankan ini dengan pemberantasan. Yang pertama undang-undang. Secara menyeluruh, secara aturan sudah ada masalah Undang-Undang 35. Apalagi di Undang-Undang 1 2023 pasal 111 itu diambil juga Pak, sampai 126 di Undang-Undang 1 2023 KUHP yang baru. Terus yang kedua tadi dari segi aturannya sudah tidak ada masalah. Yang kedua dari segi aparat penegak hukumnya. Ya kalau hari ini memang kalau kita lihat beberapa fenomena yang terjadi juga, ada beberapa oknum yang terlibat ya. Di Juni terakhir kemarin ada. Ya ini barangkali butuh pembenahan dari APH. Terus yang ketiga sarana dan prasarana. Tadi sempat disinggung terkait dengan bagaimana nih yang misalkan penyalahguna atau pecandu gitu kan, harusnya kan direhab. Iya. Nah kondisinya hari ini di Kaltara
khusus di Kaltara itu tidak ada panti rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Terus yang keempat, masyarakatnya. Nah ini terkadang masyarakat ini biasanya bukan urusanku gitu kan. Padahal ini harusnya menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Khawatirnya bisa terjadi ya anggota keluarga, anak atau sanak keluarga yang lainnya kan. Yang terakhir adalah budaya. Nah budaya kita ini kan kadang takut mau melaporkan kalau misalkan ada pengguna atau ada transaksi narkotika, ini takut nanti aku diapa-apain sama tetangga. Padahal 5 faktor ini sangat mempengaruhi terkait dengan tadi pencegahan dan penyalahgunaan. Contoh tadi, kalau misalkan masyarakat itu terlibat aktif, padahal di Undang-Undang 35 2009 pasal 106 itu jelas. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap pengawasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Nah kan masyarakat kita ini masih pasrah dengan institusi yang diberikan kewenangan. Padahal kalau kita lihat kondisinya dari sumber daya manusia yang ada di institusi yang diberikan kewenangan dengan objek yang diawasi ini tidak memungkinkan, maka masyarakat butuh terlibat dalam pengawasan baik itu peredarannya dan penyalahgunaannya. Jadi harus masyarakat ini proaktif ya. Aktif gitu. Jadi jangan takut ketika penyalahguna itu dilaporkan, itu belum tentu langsung ditangkap gitu Pak ya. Pak Jenderal itu paham. Artinya pasti diberikan ya barangkali pembinaan ya dalam bentuk rehabilitasi medis ya kan. Ya artinya kalau saya sih kalau ya mau apapun itu berkaitan dengan penegakan atau pencegahan ataupun pemberantasan, ini tidak bisa satu landing sektor aja yang mau dibebankan. Jadi kita juga masyarakat juga punya tanggung jawab seperti itu. Dari penuturan Pak Dada tadi ada beberapa catatan Pak Hisar, termasuk untuk ini sinergi dengan pemerintah ya, kalau misalnya kayak panti rehabilitasi ya seperti itu ya. Nah ini Pak Hisar, untuk sejauh ini peran pemerintah sendiri sebagai salah satu yang bersinergi dengan BNN itu seperti apakah sudahkah ideal, termasuk untuk penyediaan rehabilitasi sendiri ini seperti apa? Apakah ada sudah wacana-wacana ke depan yang memungkinkan ini untuk dihadirkan di Kalimantan Utara? Terima kasih Mbak. Kalau kita bicara ideal kan pasti belum lah. Kalau ideal itu kan angan-angan gitu. Kalau sudah mencapai itu pun ada ideal baru lagi kan. Jadi ideal itu, tapi itu adalah visi kita. Sejauh ini cukup baik, tetapi memang tindak lanjut dari Inpres rencana aksi P4GN yang dikeluarkan oleh Presiden itu memang baru saja, udah 2020 baru 4 tahun, baru keluar kemarin 2 bulan kemarin Perda Gubernur. Nah ini belum ditindaklanjuti di Perda Kota Tarakan, dan mungkin di kabupaten lain juga sama. Artinya apa gunanya Perda itu? Perda dari turunan dari Inpres itu mewajibkan atau menjelaskan apa yang harus dilakukan semua OPD dan semua komponen masyarakat dalam P4GN. Itu ada tegas, dan pembiayaannya mungkin dari dana desa dan sebagainya itu masuk di situ. Jadi dengan adanya peraturan dari Inpres diturunkan ke Perda Provinsi kemudian Perda Wali Kota, itu tidak ada keraguan-keraguan lagi dari pelaksana pemerintahan dari semua level untuk menggunakan anggaran dalam rangka P4GN. Itu kira-kira kalau ditanya dari pemerintah. Saya juga mau menanggapi bahwa saya menjelaskan juga bahwa ada 2 pekerjaan besar sebenarnya di dalam pemberantasan. Kalau kita bilang pemberantasan narkoba lah, sebenarnya ada 2. Saya garis ada 2. Yaitu pertama yaitu dengan menekan supply atau peredaran. Menekan supply dan peredaran itu ada tindakannya adalah penegakan hukum. Nah itulah yang sering diambil media. Kalau ada tangkapan 1 kilo, 5 kilo, kemudian ada 20 kilo, ada di
pelabuhan, di bandara, nah, itu pasti nggak diminta datang sendiri wartawannya. Ya kan gitu kan. Tetapi sebenarnya ada pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu menekan pasar, mematikan permintaan. Ada pertanyaan kritis ke saya waktu bertemu dengan Ormas, Pak, saya tidak yakin dengan keseriusan aparat. Oh, bagus sekali, saya suka sekali pertanyaan kritis ini. Dan saya meminta masyarakat selalu kritis dalam hal 4P4GN. Enggak peduli aparat manapun juga, enggak peduli BNN juga. Saya mengajak masyarakat kritis menyoroti, karena ingat masyarakat madani itu bisa terbentuk kalau ada kontrol sosial yang kuat. Ada kontrol sosial yang kuat. Ingat, di semua aparat pemerintah pasti dimungkinkan adanya oknum. Jadi nggak ragu-ragu. Kita bukan tidak membela, kita menyampaikan ada oknum itu berarti kita sayang dengan institusi itu. Kita harus berani mengatakan itu. Dan saya suka sekali kalau ada ormas, masyarakat, pihak manapun juga yang mengkritisi saya atau mengkritisi yang lain dalam hal P4GN ini, pemberantasan narkoba. Ditanya tidak serius, saya tanya, oh makasih Pak, saya bilang saya bisa menunjukkan bahwa 70% penghuni rutan Tarakan itu pelaku narkoba. Sisanya pencurian, penganiayaan, penggelapan, penipuan, mungkin asusila dan sebagainya. Dinunukan juga 70%, ada 2 yang hukuman mati, 4 yang seumur hidup. 70% pengguna narkoba. Di rutan Bulungan malah kata Bupati malah 80%. Kita lihat di Lampung polisi ada di hukuman mati. Kasat Narkoba Lampung itu yang terkait dengan Freddy Pratama. Jenderal saja kita penjara sampai seumur hidup kan. Jadi saya bilang tidak serius di mana. Kalau ada oknum laporkan saya bilang. Saya nggak ragu-ragu menghadapi siapapun juga, kekuatan sebesar apapun juga. Kalau saya di pihak kebenaran saya nggak ragu-ragu, saya nggak takut. Artinya saya mengharapkan masyarakat juga seperti tadi Pak dosen sampaikan bahwa ada, kalau kita bercanda-bercanda sekarang ada Asian value atau Indonesian value, mau negor nggak enak tetangga saya, aduh rasa begitu apa kok nggak enak gitu. Sungkan. Padahal itu sebenarnya bentuk kita toleransi dengan kejahatan. Itu nggak bisa. Yakinlah kalau kita menyampaikan sesuatu, kalau itu adalah kebenaran, sampaikan saja. Kalau nggak berani sampaikan langsung, sampaikan ke saya, sampaikan ke polisi bahwa di situ ada bandar, nggak peduli. Dan kita nggak usah takut dengan bandar. Ada bilang kami takut Pak kalau melapor Pak. Oke, saya bilang kalau kita takut itu harus ada data. Ada nggak bandar menganiaya masyarakat yang melapor sampai saat ini atau membunuh? Nggak ada datanya kok. Kok kita mau benar malah kita takut? Kalau orang benar saja mau berbuat benar, tapi takut, ini dunia ini sudah seperti apa? Gitu. Saya bilang, langsung saya kasih nomor telepon saya. Kalau ini langsung ke saya. Kira-kira apakah pasar permintaan itu bisa ditekan? Kenapa sudah tangkap sebanyak itu isi rutan semua pelaku narkoba? Kenapa masih ada aja barang? Iya. Karena masih ada permintaan. Narkoba ini bisnis, supply and demand. Supply kita putus tangkap. Permintaannya masih banyak, ya datang lagi. Di Malaysia misalnya, barang ini dari Malaysia. Ini biar perbandingan. Barang dari Malaysia, semua dari Malaysia, dari Tawau, dari mana, dari pelabuhan tikus pakai perahu, katinting apa. Sekarang orang Malaysia didatengin, ini ada sabu gratis, mereka nggak mau pakai, dikasih gratis aja nggak mau. Saya pengen itu masyarakat Kaltara itu seperti itu, dikasih gratis aja nggak mau. Misalnya saya bilang, Pak dosen ada yang gratis nih, nggak mau. Gimana caranya anak-anak kita bisa seperti itu? Misalnya saya bilang, Mbak ini ada sabu gratis, mau nggak? Nggak mau. Pak. Oh, nggak mau. Jangan. Seperti itulah. Semuanya begitu. Mungkin kita ketawa, nggak mungkin lah. Iya. Enggak. Di beberapa daerah di Indonesia itu dikasih gratis pun dia bilang enggak deh. Yang prevalensinya di bawah 1%. Ada di Sulawesi Utara, di NTT itu sabu nggak ada permintaan, dikit. Makanya saya kalau ngelihat laporan di BNP itu kadang-kadang
Mungkin karena kepala BNN RI atau deputi berantasnya mungkin nggak pernah dinas di Sulawesi Utara atau di NTT. Itu kenapa itu nggak ada penangkapan? Ya emang nggak ada di sana. Susah, nyari 1 gram aja susah gitu. Ya mungkin mereka lebih cenderung minuman beralkohol daripada pakai sabu. Artinya pasar itu tidak ada. Kalau pasar tidak ada, barang itu nggak datang. Nah ini meskipun kita upaya penangkapan sampai rutan dan lapas kita penuh dengan pelaku narkoba, ini datang terus karena kita, pekerjaan kita, mohon maaf kritik dari saya untuk media hanya menyampaikan kepada masyarakat penangkapan, karena itu lebih seksi ya beritanya ya. Lihat berapa banyak pelaku pengguna yang saya rehab setiap tahun. Tahun lalu Tarakan ada sekitar 30. Jadi dari Pak dosen, kita ada klinik Pak. Ini di sini ada klinik Pak, rehab. Tapi ada 3 adiksi Pak, ringan, sedang dan berat. Kita menangani ringan dan sedang. Kalau berat itu harus rawat inap Pak. Rawat inap itu di Indonesia itu cuman ada 8 lokasi. Yang terdekat dengan kita ada di Samarinda, di Tanah Merah. Adiksi berat itu dia sudah pakai dalam waktu yang lama, kemudian mungkin bukan cuma satu jenis, kemudian sakaunya udah berat, dia butuh tempat yang memang rawat inap dan tidak bisa keluar, terisolasi dari tempat lain. Nah dari situ itu harus ada dukungannya. Kalau Departemen Kementerian Kesehatan mensyaratkan harus ada dokter psikiater, ada psikolog, ada perawat, ada dokter umum yang selalu ada security yang betul-betul mengawasi. Di Kaltara belum punya fasilitas seperti itu. Yang terbesar di Asia Tenggara di balai rehab terbesar di Asia Tenggara ada di Lido. Punya BNN. Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang dibanggakan. Kalau ada balai besar yang terbesar di Asia Tenggara, ya itu sebenarnya agak malu kita. Berarti banyak pemakai gitu loh. Ya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini juga nanti akan saya tanyakan kepada Pak dosen. Tapi ini Pak Hisar, seperti yang Bapak bilang tadi kan kemarin juga saya sempat omong-omong, saya juga sempat berselancar lah di media sosial. Ada memang dampak dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat ya, karena ulah-ulah oknum-oknum ini lagi, dan juga tangkapan-tangkapan yang terus terjadi. Untuk Tarakan sendiri atau Kaltara ini kan memang daerah perbatasan ya Pak ya. Tentu ada jalan-jalan tikus yang sudah menjadi langganan bagi para pelaku narkoba ini, dan jalan-jalan tikus itu sebenarnya bahkan sudah banyak diketahui juga oleh aparat, tapi kok yang masih lolos aja gitu. Ini apa Pak yang menyebabkan ini terjadi? Pengawasan seperti apa yang akan harus terus dibenahi lagi kok masih terjadi kan Bapak tadi bilangnya menekan permintaan ya, artinya kan masih banyak permintaan dan juga distribusinya nih lancar-lancar aja sampai terus terjadi. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Saya kemarin ke Sebatik, biar katanya di Kaltara ini kan sampai sekarang belum ada PLBN resmi, semuanya masih tradisional, pelintas batasnya semuanya masih tradisional. Jadi saya lihat berbicara dengan kepala PLBN itu, apabila nanti PLBN itu dibuka yang di Sebatik, berarti jalur resminya selain itu tidak resmi. Itu sudah makin mempermudah. Tetapi kita lihat bahwa hubungan misalnya Sarawak gitu ya, Tawau itu kan Sarawak ya, dengan Kaltara ini, sebelum ada negara Malaysia dan Indonesia, mereka tuh udah jalan begitu-begitu aja kan. Mereka kan tidak ada batas seperti pagar atau seperti apa, kan nggak ada. Batas negara ini sebenarnya kan batas imajiner. Dan keluarga yang di Indonesia sebenarnya keluarga yang di sana juga kan. Saya kemarin ke Sebatik, saya sana rata-rata saudara-saudara kita juga sama, orang Indonesia juga, cuman warga negara Malaysia, dari Sulawesi juga, ya kan, dari Sulawesi Selatan, di sini juga. Jadi sebenarnya batas imajiner daerah itu tidak terlihat jelas bagi masyarakat. Kemudian ingat, bandar itu akan menggunakan itu. Dia akan menggunakan semua cara untuk mencari jalan supaya bisnisnya itu jalan. Saya akui kalau misalnya kita bicara 1,7% dengan pasar 12.000, itu besar itu.
Kalau sudah besar itu berarti bicara uang besar. Uang besar itu siapapun bisa dibeli, Pak. Kalau nggak kuat semua bisa dibeli, nggak aparat manapun juga. Makanya kalau kita mau betul-betul melawan narkoba, kita melawan kekuatan uang besar. Apa saya mungkin mau contohkan presiden Meksiko yang mungkin prevalensinya udah 10% negaranya, itu presidennya ditentukan oleh kartel. Di negara-negara yang sumber narkotika itu sampai presidennya. Mungkin di beberapa daerah dia masuk ke patron sosial. Mungkin ada di sini. Saya baca ada 1 daerah atau 2 daerah desa di sini kelurahan yang memang dia masuk ke sendi sosial masyarakat. Karena dia mengelola uang besar, setiap kegiatan masyarakat, ada pembangunan rumah ibadah, dia sumbang. Ada kegiatan Karang Taruna, dia sumbang. Ada bola antar kampung, dia sumbang. Sehingga masyarakat, semoga di bawah sadar ya, menjaga dia karena dia membantu perekonomian warga. Tapi saya sampaikan di sini, ingat setiap rupiah yang dia berikan itu ada tangisan seorang ibu yang anaknya meregang nyawa atau anaknya kehilangan masa depan. Jangan pura-pura tidak tahu. Saya di semua kesempatan mengatakan, Anda tahu kalau dia main apa. Dia nggak pernah kerja, dia nggak pernah apa, tapi ekonominya bagus. Tokonya nggak laku-laku, biasanya pakai modus toko. Tapi susahnya Mbak, mereka kan kalau sel narkoba ini terputus. Dan kalau bandar profesional itu tidak pernah pakai narkoba. Kalau pakai narkoba, hitung-hitungannya rusak. Bandar yang berapa saya tangkap itu tes urinnya negatif. Jadi kalau dia akan masuk. Kenapa? Bilang ada sungkan dengan, ada juga masyarakat melapor, itu jadi musuh bersama di kampung itu. Sebegitu bahayanya bandar narkoba dalam bekerja. Makanya kalau misalnya ada bilang kampung narkoba itu salah satu masuknya bandar narkoba sampai ke sendi masyarakat, sampai beberapa warga masyarakat sudah melihat bahwa untung ada keuntungan tertentu dari bandar itu ada. Itu yang bahaya dan itu yang harus disadari oleh kita semua. Kita nggak mau misalnya kampung kita dibilang kampung narkoba, kan nggak mau. Pasti satu kampung itu nggak semua pasti mau, sebagian kecil aja. Tapi yang harus kita waspadai yang Pak Kepala BNN RI sampaikan bahwa bandar itu akan masuk ke sendi-sendi sosial, itu yang bahaya. Melalui aksi-aksi sosial yang dia lakukan ya. Kalau misalnya soal aparat tidak serius di polisi itu pengawas sudah banyak. Di kita juga laporkan saja saya akan berkoordinasi dengan siapapun juga, mau Danrem, mau Pangdam, mau batalion, brigif. Saya selalu sampaikan kita satu visi, kalau ada anggota yang main-main kita sikat. Dari masyarakat juga nggak usah takut-takut. Masa sama orang jahat takut sih? Kita orang baik mau berbuat baik kok takut gitu loh. Nanti Tuhan marah loh. Tuhan nggak terima alasan loh. Kamu kenapa nggak berbuat baik? Saya takut. Waduh, kamu lebih takut dia daripada saya, kata Tuhan begitu. Wah, bahaya itu. Ditagih nanti Pak kalau kita di sana. Daripada saya ditagih, ya saya ngomong sekarang. Saya tidak akan pernah takut dengan bandar. Kalau saya kasarnya, kalau saya kasih pengarahan, saya itu lagi cari, kita kan semuanya mati nih Bu, Mbak. Saya lagi cari cara mati yang bagus. Kira-kira kalau saya mati jadi patung lah gitu. Kalau saya mati ditembak bandar narkoba kan mungkin di tengah jalan itu jadi patung perlawanan terhadap narkoba. Iya kan, lambang perlawanan narkoba. Mungkin jadi, tapi pesannya kalau misalnya saya mati ketembak bandar narkoba, tolong patungnya jangan segemuk inilah, diperbaiki sedikit. Mungkin itu Mbak. Monumennya harus agak estetik ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Hisar selaku Kepala BNNP Kaltara. Saya ke Pak Dosen dulu, Pak Dosen dari kalangan akademisi juga. Tadi sudah dibahas juga nih ada jalan-jalan tikus ya. Nah, dari kalangan akademisi hukum menilai perlukah regulasi khusus nih untuk mengatur daerah perbatasan khususnya untuk hal-hal yang kaitannya dengan peredaran narkoba ini. Baik, saya mau coba melakukan pendekatan melalui stelsel pemidanaan.
tadi sudah disampaikan oleh Pak Jenderal Kepala BNNP Kaltara bahwa lapas-lapas kita ini hampir 80% rata-rata di Kaltara diisi dengan penyalahguna atau pengedar narkotika. Nah, sebenarnya kalau kita lihat metode yang harusnya diberikan kepada penyalahguna, bukan pengedar ya, kecuali pengedar silakan hukuman mati lebih baik gitu kan. Kalau penyalahguna ini kan kalau di dalam ilmu viktimologi ini kan mereka ini pelaku sekaligus juga menjadi korban gitu kan. Nah, harusnya kalau di Undang-Undang 35 itu dia diberikan ruang sebenarnya hakim itu untuk diberikan ya rehabilitasi seharusnya. Sehingga tadi sempat diskusi di awal sama pemahaman saya, dia awal jadi penyalahguna, ya kan, masuk di lapas, keluar naik status naik kelas dia, jadi pengedar kecil dulu gitu kan, ketangkap lagi, masuk keluar, mulai dia naik lagi kelasnya, oh ini pengedar, jadi pengedar besar dia, ya kan, jadi ada sel-sel pembinaan yang keliru kalau saya harusnya tadi saya kembali lagi bagaimana pemberantasan dan pencegahan itu bisa berhasil. Ada 5 komponen tadi, ada 5 faktor yang harus dipenuhi. Tadi Pak Jenderal sudah sampaikan beberapa, ada 2 nih yang tapi pada intinya itu ada 5 faktor tadi. Aturannya baik, APH-nya baik, sarana dan prasarananya mendukung dan baik, masyarakatnya baik, terus budayanya baik, insya Allah saya bilang pasti, bukan? Semuanya itu tadi kembali kepada ya, memang yang 2 poin terakhir ini yang kadang mempengaruhi. Ya tadi kalau ada pemahaman karena dia sudah difasilitasi, misalkan ada kegiatan di daerahnya gitu kan, akhirnya juga dia kan menjadi empati itu. Ya ini enggak boleh disampaikan. Nah, tapi kalau saya tadi kalau mau pendekatannya ya itu sel-sel pemidanaan juga kita harus perhatikan, ini terutama kepada hakim-hakim yang menangani perkara narkotika, penyalahguna narkotika, khususnya penyalahguna ya. Harusnya ya kan, harus yang diberikan adalah rehabilitasi. Sehingga itu tadi kan treatment yang dilakukan di dalam lapas dengan treatment yang ada di panti rehab itu berbeda. Dia pasti lebih mengedepankan bagaimana nih mengembalikan untuk kesehatannya gitu. Lepas lebih dari ketergantungan. Ya, ketergantungannya. Sehingga kan nanti ketika dia keluar, dia kan mulai sadar nih. Nah, tercapailah apa yang disampaikan oleh. Nah, tapi sekali lagi saya juga mau mengkritisi nih pemerintah Kota Tarakan, saya bilang. Saya tadi sudah diskusi juga berdasarkan Inpres 2 2020 terkait dengan aksi P4GN tadi. Provinsi itu baru 2 kali menerbitkan Pak, itu yang kedua. Sebelumnya nomor 4 tahun 2019. Itu sebelum aksi malah sudah diturunkan. Nah, ini kan juga sebenarnya di dalam aksi itu ada juga tuh menyebutkan terkait dengan bagaimana menyediakan tempat-tempat untuk yang ada cuma tim terpadunya ya Pak ya. Yang anunya tidak ada kan. Nah, ini kan sebenarnya juga ada PR khusus ini mudah-mudahan didengar juga sama pemerintah Kota Tarakan, terutama badan legislatornya ini memperhatikan. Kosong Pak. Perda Kota Tarakan itu berkaitan dengan aksi itu tidak ada. Saya sampaikan tidak ada. Terus peraturan wali kota yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan itu tidak ada. Mohon maaf karena kami juga saya konsen Pak karena saya pengampu mata kuliah hukum pidana nafsa dari 2010. Makasih Pak. Makanya kami kekuatan saya berarti ada di makanya tadi Borneo. Saya sepakat ada beberapa hal yang barangkali ya, tapi ini kan bukan PR BNN saja gitu. Yeah. Makanya kami juga selaku akademisi yang punya andil juga terhadap bagaimana membuat naskah akademik berkaitan dengan turunan dari Inpres yang sebelumnya gitu kan. Nah, kalau mau bicara terkait dengan
tanggung jawab ya itu tadi, semua kita Semua. punya tanggung jawab Iya. gitu kan. Ya barangkali yang perlu dibenahi kalau di dalam dalam hukum acara, kalau kami itu di stelsel pemidanaannya sebenarnya. Ada beda perlakuan ya Pak dosen ya? Harusnya. Beda perlakuan harusnya. ya. Jadi kalau yang pengedar ya harusnya Iya. hukum aja yang berat-beratnya. Tapi kalau terhadap penyalahguna ya harusnya diberikan yaitu tadi bagaimana treatmentnya supaya dia tidak kembali menggunakan. Iya. Nah itu tadi sama apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal bahwa ini memutus dia punya permintaan gitu Iya. kan. Nah barangkali begitu. Iya, karena semakin sedikit para pencandu kan otomatis permintaan berkurang. Ya, sudah banyak yang taubat. Saya tambahkan Mbak Ya, sama silakan, Pak Noma. Sebenarnya sudah ada garis yang jelas, antara pemakai dan Pengedar. jaringan pengedar ya. Apabila barang itu sampai di dia, lalu polisi tidak bisa menemukan bukti bahwa barang itu bergerak lagi ke sana lalu ada uang gitu, ada transaksi, berarti dia pemakai. Tetapi memang kita dari penyidik Polri dengan kita memang menentukan apakah seseorang itu direhab atau tidak itu melalui TAT. Itu ada aturannya sudah jelas. TAT itu tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu diketuai oleh BNN. Kalau misalnya di tingkat Polres dengan Polres Tarakan misalnya itu kepalanya kepala BNNK. Yang duduk di situ kepala BNNK Tarakan, nanti timnya dari BNK Tarakan, kemudian ada dokter jiwa atau dokter umum, kemudian psikolog klinis, penyidik dan jaksa. Dari situ mereka semua punya hak mewawancarai, tanya bagaimana ini semua sampai bisa kita putuskan, dari tim memutuskan ini rehab, ini maju penegakan hukum, begitu. Nanti psikolognya akan bertanya, kamu pakainya apa, berapa lama, ini apa, itu terbuka di situ secara transparan bahwa orang ini direhab. Jadi sudah ada tegas mekanismenya. Namun kadang-kadang ada aturan kan 1 gram ya, kurang dari 1 gram itu pemakai. Tidak ansih juga seperti itu. Kalau barang bukti yang didapat 1 gram, tapi kita dapat bukti kalau dia sudah menjual 5 gram atau 1 ons, ya dia tetap pengedar. Tapi kalau misalnya dia dapat 3 gram, waktu kita ditangkap sama penyidik misalnya ditangkap, dia ada 3 gram gitu, itu kan melebihi 1 gram, melebihi aturan. Tapi barang itu dia pakai sebulan gitu untuk persediaan dia, ya dia pemakai. Nah di TAT itulah nanti yang kita berdiskusi melihat fakta yang didapat oleh penyidik, apakah ini diterapkan rehab atau pemidanaan hukuman badan penjara lewat pengadilan negeri. Jadi kira-kira itu batasan yang di rezim Undang-Undang 35 tahun 2009 membedakan antara pelaku kriminal dalam jaringan pengedar dan pengguna sebagai korban. Satu lagi di sini ada juga mungkin saya pernah diskusi dengan Kapolres gitu. Iya Pak, tapi Jenderal nanti kita dicurigai. Ya kita jawab sama-sama. Kalau kan dari polisi biasanya kadang-kadang, kemarin ketangkap, kenapa lepas? Kenapa ketangkap, kenapa lepas? Jadi polisi pun takut gitu, takut untuk direhab. Saya bilang ya nanti kita jawab sama-sama, kan ketuanya dari BNN. Nanti saya yang jawab. Kalau misalnya ada kecurigaan, yang penting jangan ada sesuatu di belakang itu aja. Jangan ada sesuatu di belakang itu. Kita memang memutuskan apakah dia dipidana atau dia direhab, memang betul-betul karena apa hasil dari TAT itu, gitu. Mungkin itu, Mbak, dan kita setahun itu rehab itu ada 2 ya. Rehab itu ada 2 jenis. Ada yang karena penangkapan penyidik, ada yang volunteer. Kita yang volunteer itu lebih banyak. Mungkin kalau yang dari Polres dibikin tim TAT, tim asesmen terpadu, lalu diserahkan ke rehab, baru kita rehab. Kita tentukan dulu apakah dia rawat jalan atau rawat inap, apakah dia adiksinya ringan, sedang atau berat. Kalau berat kita langsung kirim ke Tanah Merah.
atau ke Lido. Itu yang sudah berat sekali. Itu kata saya kemarin ngobrol sama yang mantan pemakai, mereka mending di penjara daripada di panti rehab. Di panti rehab kalau udah rawat jalan, yang dia perokok, main HP, biasa minum alkohol, itu sama sekali tidak bisa, terputus dari dunia luar. Saya bilang katanya, wah itu lebih parah dari penjara. Nggak bisa ngopi, pokoknya semua. Kopi itu ada zat adiktifnya ya, namanya kofein. Teh itu ada zat adiktifnya, namanya tein. Ya tein kan. Rokok ada zat adiktif namanya nikotin. Tetapi dia tidak destruktif, dia tidak dilarang, tapi dia diatur, gitu ya. Artinya jangan pikir, oh ini cuman ini aja penyimpangan rehab. Saya udah nanya ke orang-orang para pemakai yang direhab di rawat jalan, itu mereka lebih milih di penjara daripada di rehab. Karena kita sekarang satu hari nggak pegang handphone aja sudah kayak apa tuh, neraka ya. Udah nggak bisa, udah kayak apa? Udah ketergantungan kan? Itu yang tadinya ngerokok, nggak bisa ngerokok, nggak bisa alkohol, nggak bisa apa selama di dalam penjara, selama di dalam panti rehab. Dan memang karena kita memang pengen dia sembuh, itu kira-kira Mbak. Baik, untuk itu kita sejenak jeda dulu untuk sekedar menunggu pendengar atau pemirsa yang ingin bergabung di nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada Kepala BNNP Kaltara di sini, Bapak Brigjen Polisi Hisar Sialagan, dan juga dosen Fakultas Hukum UB Tarakan, Bapak Muhammad Dadah SH.MH. Di nomor 0813 1971 0718. Kita nantikan dengan yang berikut ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita
Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam dialog interaktif bersama Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dengan narasumber kita yaitu Bapak Brigjen Polisi Hisar Sialagan SIK, Kepala BNNP Kaltara, dan juga Bapak Muhammad Dadah SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Nah, bicara tentang narkoba tidak akan cukup waktu yang disediakan, dan ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, Pak Jenderal juga Pak dosen. Jadi sudah saatnya kita untuk semakin menguatkan pembahasan kita pagi ini terkait antisipasi atau juga pencegahan dan juga penanganan penyalahgunaan narkoba ini dengan closing statement dimulai dari Bapak Jenderal. Silakan Pak Hisar. Terima kasih Mbak. Dalam closing statement ini mungkin agak sedikit panjang Pak, saya minta waktu. Dalam penanganan kita yang tadi saya bilang menekan permintaan itu adalah salah satunya dengan melakukan rehabilitasi dengan para pengguna, kemudian memperkuat literasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mengatakan tidak pada narkoba, supaya tidak ada pemakai baru lagi. Kita udah catatkan perkiraan 12.700 pemakai narkoba di Kalimantan Utara. Kalau kita merehab 1 tahun itu 200 saja, itu butuh 60 tahun baru beres ini yang 12.000 ini. Dengan catatan tidak ada pemakai baru, dengan catatan kita sempat merehab sebelum meninggal atau sebelum gila. Karena kalau sudah gila bukan bagian saya lagi, udah masuk rumah sakit jiwa. Saya juga mengajak, kadang-kadang kalau tes urin itu, saya punya cerita sukses di 2019, 5 tahun yang itu kepala sekolah yang datang untuk meminta supaya dicek muridnya, dan kita jaring waktu itu 15 murid. Namanya kita rahasiakan, sekolahnya kita rahasiakan, karena nggak penting, kita ngapain umumkan sekolah, menjatuhkan nama baik sekolah. Dan lagi anak-anak itu makanya bukan di sekolah. Jadi kepala sekolah juga tidak harus ragu-ragu untuk melakukan tes urin aja. Kalau anaknya sudah dicurigai, udah ajak kita aja, kita akan rahasiakan. Itu seperti apa, data pasien rumah sakit lah. Itu termasuk kalau orang rehab itu data yang kita rahasiakan. Jadi ada dua sisi memang, dua sisi dari supply reduction sama demand reduction. Kalau yang sangar-sangar ini BNN kan yang nangkap-nangkap nih. Tapi di satu sisi ini kita soft approach ini, kita kalau tahu orang make positif, kita langsung rangkul. Buat pimpinannya mungkin dongkol atau marah gitu. Kalau kita kasihan, Pak. Dasar kita tuh kasihan dan harus ditolong. Pengguna narkoba itu kalau saya bilang itu one way ticket sekali jalan, nggak ada tiket PP. Dia kalau jalan itu sedikit sekali persentasenya untuk dia kembali sendiri. Karena itulah perlu kita jemput pulang. Dia kalau sudah make, otaknya sudah nggak benar, dia tidak punya kemampuan untuk kembali, terus jalan. Tinggal 4 kemungkinan, ketangkep polisi, masuk penjara, rehab, kebablas lagi masuk rumah sakit jiwa, keempatnya kuburan. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau seluruh masyarakat untuk pertama kita perkuat masyarakat kita, jangan sampai keluarga kita terdekat atau teman-teman kita sosialisasikan terus tentang bahaya narkoba. Jangan ada yang coba-coba, karena semua pengguna narkoba pertama kali dia menggunakan itu adalah pengaruh teman sejawat, ajakan teman. Itu Anda harus bisa bilang tidak dalam waktu 3 detik. Pada saat teman akrab Anda menawarkan barang itu, jangan lama-lama, 3 detik. Detik keempat Anda udah goyang antara iya dan tidak. Putuskan segera tidak. Dalam 3 detik bilang tidak pada narkoba. Kemudian yang sudah pernah make-make segera rehabilitasi gratis. Yang dirawat di sini, yang dirawat di klinik Tanjung Selor, di Nunukan itu gratis. Yang dirawat di Tanah Merah Samarinda, di Lido itu juga gratis, tidak dipungut biaya. Jadi tinggal kalau misalnya di Balikpapan ya tiketnya berangkat dibiayai sendiri oleh keluarga. Jadi
saya mengajak kita bekerjasama semua, lapisan masyarakat, pemerintah, untuk sama-sama ini menyelamatkan bangsa ini. Jangan sampai generasi kita nanti bukan menjadi generasi yang produktif, malah menjadi beban dari masyarakat dan bangsa ini. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Brigadir Jenderal Polisi Hisar Sialagan SIK, Kepala BNNP Kaltara. Silakan Pak Muhammad Dadah SHMH, closing statementnya. Baik, terima kasih Mbak Ervi. Sudah banyak ya tadi disampaikan. Saya barangkali berpantun aja ya. Boleh. Nah, biar menutup supaya indah juga. Supaya cakep ya. Karena memang betul kalau di Indonesia rupanya gampang jadi orang cakep Pak. Cukup berpantun aja. Izinkan saya ngintip-ngintip dulu. Siap. Pulang piknik bawa oleh-oleh. Cakep. Sekerat roti dan sekardus lumpia. Cakep. Bergaul tentu boleh, tapi tidak untuk narkoba. Terima kasih. Tepuk tangannya boleh. Wabarakatuh. Terima kasih dosen Fakultas Hukum UB Tarakan Bapak Muhammad Dadah SHMH, dan pemirsa juga pendengar, dengan closing statement yang sudah narasumber kita sampaikan juga pembahasan pagi ini, maka tuntas sudah kebersamaan kami dalam dialog interaktif bersama Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Dan sebelum menutup kebersamaan kami pagi ini, sekali lagi kita tekadkan untuk jauh-jauh dari narkoba. Melepaskan diri dari lingkaran narkoba bukan hal yang mustahil, tetapi sungguh sulit. Karena itu jangan persulit hidup Anda dengan coba-coba narkoba. Dan untuk generasi muda, yuk kita bisa muda berdaya tanpa narkoba. Saya Ervi Febrianti dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.